warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hekal Stefano dari kelompok 6 akan melakukan tugas observasi yaitu wawancara guru. Perkenalkan dulu, saya Hekal Stefano dan bersama Bapak Mustafa. Dari ngajar apa, Pak? Ngajar sosiologi di SMA Filamas Kayu Putih, Pulau Gadung, Jatim. Oke, jadi saya langsung ke pertanyaan aja ya, Pak ya. Boleh. Yang pertama, bagaimana karakteristik peserta didik usia remaja di sekolah saat ini? Oke. Untuk karakteristik siswa SMA itu beragam, sesuai bidangnya dan karakternya masing-masing. Kalau yang sepengalaman saya, karakter mereka beragam. Ada yang bisa diatur, ada yang susah diatur. Jadi bagaimana caranya setiap guru itu harus bisa membuat metode yang sesuai dengan mereka. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara karakteristik, itu tergantung siswanya masing-masing. Jadi meskipun SMA, ada pun yang masih bermain-main dengan dunianya sendiri. Nah, bagaimana cara kita menyikapi sikap mereka? Tergantung metode yang kita ajarkan mereka. Ya, yang pertama itu adalah kita harus membuat mereka nyaman, gitu. Nyaman dulu. Ketika mereka udah nyaman, ilmu akan lebih mudah masuk ke mereka. Yang kedua, biasanya anak SMA itu maunya yang tidak terlalu ditekan. Jadi kita harus membuat peraturan pembelajaran yang bikin mereka nyaman dan mereka merasa tidak ditekan. Gitu. Karakter mereka tuh ya harus santai, harus friendly, seperti layaknya Gen Z pada umumnya. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Apa saja perubahan perilaku peserta didik yang sering Anda temui di kelas? Oke. Perubahan perilaku. Ya. Yang pertama, kita harus bedakan antara pembelajaran di kelas dengan komunikasi di luar sekolah atau di luar pembelajaran. Mungkin ketika di luar pembelajaran itu mereka santai, mereka friendly. Tapi ketika jam pelajaran dimulai, kita harus menyikapi bahwa mereka adalah siswa. Karena saya guru Gen Z, saya harus memberikan gap ya. Gap itu jarak antar guru dengan siswa. Supaya kita tetap dianggap guru dan tetap dimiliki rasa hormat. Nah, perubahan yang perlu kita pelajari ketika mereka beranjak naik kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu ada perubahan. Kalau misalkan kita tidak mengikuti perubahan itu, metode yang udah kita bangun harus terbaru lagi. Jadi memang setiap tahun ada perubahan. Contohnya, kelas 10 masih bercanda, masih santai, masih kenal-kenalan. Kelas 11 itu nakal-nakalnya. Kelas 12 itu mereka harus sadar bahwa mulai serius bahwa mereka itu akan ke tahap jenjang yang berikutnya, yaitu kuliah atau kerja. Terus selanjutnya, bagaimana perkembangan kognitif peserta didik dalam memahami materi pelajaran? Perkembangan yang mereka dapatkan itu akan terlihat di hasil pembelajaran atau di ujian-ujian nilai akhir mereka. Kalau yang saya pengalaman mengajar SMA di Filamas itu cukup bagus karena sosiologi itu adalah ilmu sosial yang dimana kita pelajari setiap hari sebenarnya. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan sosiologi, dengan prakteknya, jadi saya hanya menambahkan materi-materi terkait pengertian sosiologi, dampak belajar sosiologi, kenakalan remaja. Bagaimana cara guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik remaja? Jadi memang ilmu itu harus berdasarkan metode juga. Jadi ilmu yang kita dapatkan dan yang akan kita sampaikan itu harus sampai ke siswa. Nah, cara menyampaikannya perlu metode yang bisa membuat mereka itu nangkep apa yang kita pelajari, apa yang kita omongkan, apa yang kita jabarkan gitu. Metode saya itu yang pertama mereka itu harus mendengarkan dulu. Karena ada yang bercanda, ada yang ngobrol.
ketika terjadi sesuatu kayak gitu, saya terapkan lebih banyak praktek timbang materi. Karena kalau misalkan kebanyakan materi, mereka akan pusing. Jadi materi lanjut praktek. Jadi ada selingan supaya mereka tahu apa yang mereka pelajari. Jadi ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang dipraktekkan. Coba. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengajar peserta didik SMA saat ini? Ya, tantangan terbesar saya adalah mengajar ketika siswa itu cukup dikategorikan susah dalam fokus belajar. Contohnya beberapa siswa itu niat datang sekolah bukan untuk belajar, melainkan untuk ketemu teman-temannya, ketemu gebetannya, ketemu pacarnya. Nah, disitu kita harus memberikan mereka kesadaran bahwa belajar itu yang lebih penting. Karena tugas seorang siswa adalah menuntut ilmu. Kemudian yang susahnya juga itu adalah ketika jam-jam akhir pelajaran. Kenapa tuh, Pak? Kenapa? Karena mereka udah hilang fokus, mereka udah capek dengan kegiatan di pagi hari. Maka dari itu, saya kalau ngasih pelajaran, Beda-beda. maka dari itu ketika saya mengajarkan mereka, saya lebih banyak bergerak, lebih banyak tanya jawab, banyak diskusi ketimbang saya hanya menerangkan lewat satu arah aja. Saya selalu melakukan pendekatan dua arah. Selanjutnya, bagaimana pengaruh teknologi terhadap cara belajar siswa? Teknologi itu penting untuk mempermudah pembelajaran kita. Penting. Instrumen, unsur yang kita bisa searching, maka kita akan tahu apa yang kita searching. Jadi kita tinggal ngetik aja di Google, ya, itu muncul gampang. Tapi setiap teknologi, setiap penemuan itu ada minusnya, pasti ada minusnya. Contoh, ketika mungkin ngerjain tugas itu kreasi siswa berkurang karena terbantu oleh teknologi, termasuk AI. Kita tahu sendiri AI memang bagus. AI itu mempermudah pekerjaan kita, mempermudah tugas kita. Tapi di sisi lain kita kehilangan sentuhan kreativitas. Maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya, bagaimana interaksi sosial peserta didik di dalam kelas? Interaksi siswa ketika dalam kelas yang sesuai dengan pengalaman saya masih aman. Ketika ada gurunya, masih aman. Kalau tidak ada, mungkin mereka ya sedikit brutal gitu ya. Jalan-jalan mana-mana, maksudnya jalan boleh. Ya mungkin ada Fisik. ya. Ketika perbedaan antara ada guru dan tidak ada guru dalam kelas itu sangat berpengaruh ya. Karena guru itu tugasnya sebagai interaksi siswa ketika di dalam kelas itu memang banyak perbedaan ketika yang pertama ada guru atau tanpa guru. Kita harus memantau siswa agar tidak kelewat batas dalam pergaulan, dalam bahasa komunikasi, dalam lingkungan sekolah. Kita harus jaga komunikasi agar mereka terbiasa dengan kebiasaan yang baik, komunikasi yang baik, taat aturan. Memang ketika tidak ada guru, mungkin mereka keceplosan. Itu fungsinya guru untuk memperhatikan mereka, membina mereka, menjaga mereka agar mereka bisa belajar untuk berkomunikasi yang baik. Apakah terdapat perbedaan kemampuan belajar antar peserta didik? Bagaimana cara mengatasinya? Setiap siswa pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal itu wajar, karena setiap manusia banyak perbedaan, semuanya beda. Nah, oleh karena itu kita harus paham kemampuan setiap siswa. Contohnya Lili, Ada Bapak.
anak murid saya, Lili, dia lagi 1 di kelas, tapi dia nggak bisa main futsal. Perbedaan itu. Ya. Titan Fadil, Haikal juga. Baik, kita dulu, kamu kan anak murid saya. Iya. Jadi banyak perbedaan antara siswa yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Semua siswa, setiap siswa itu mempunyai kemampuannya masing-masing. Kita tidak bisa mencap satu siswa ini jelek. Kita nggak bisa mencap setiap siswa ini tidak punya kemampuan. Oleh karena itu kita harus mencari bakat dan minat mereka. Terus cara mengatasinya Pak? Cara mengatasinya adalah kita harus memberikan mereka pengertian bahwa basic ilmu itu harus ditanamkan di kepala mereka. Basic ya, contohnya ya minimal mereka itu paham beberapa pelajaran. Contohnya misalkan sosiologi, minimal mereka itu KKM nilainya. Jadi kita angkat, kita lebihkan lagi jam pelajaran, atau kita bina ketika mau ujian. Saya gitu biasanya. Saya bina kalau ada yang kurang paham, saya jawab apa yang mereka tanyakan. Jadi kita rangkul mereka yang minim kemampuan, jangan kita lepaskan begitu saja. Pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana peran guru dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik? Setiap guru itu adalah pendamping, pembina, teman bagi semua murid atau siswa. Guru itu bukan hanya sekedar sosok yang memberikan ilmu, tapi guru itu adalah sosok yang mampu menjadi tauladan, yang mampu menjadi teman, yang mampu menjadi sahabat mereka untuk perkembangan emosional dan perkembangan karakteristik. Maka dari itu, saya sebagai guru mereka memberikan pendekatan secara emosional, memberikan pendekatan yang santai as a friends, supaya mereka lebih terbuka oleh kita. Karena mood itu juga mempengaruhi pembelajaran. Kita harus tahu mood mereka sekarang lagi kayak gimana. Maka kita harus dekat juga dengan murid. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, menurut Bapak nih, apa yang paling dibutuhkan peserta didik untuk berkembang secara optimal? Yang pertama, kita harus kenal lebih dekat dengan setiap siswa. Minimal kita tahu minat dan bakat mereka mau kemana arahnya. Karena yang tadi saya bilang, setiap siswa itu beda-beda kemampuannya. Dan setiap siswa itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi, kita harus bisa memahami emosional mereka dulu, kemudian kita harus tahu apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh murid tersebut. Sehingga kita bisa memberikan saran dan solusi yang tepat untuk mereka. Oke, sekian itu wawancara saya dengan Bapak Mustafa tentang peserta didik di sekolah. Saya Haikal Stefano, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Kristiani Maesa Putri dengan NPM 2025-1550-0091. Di sini saya akan melaksanakan wawancara dengan salah satu narasumber. Kepada Ibu saya persilakan untuk memperkenalkan dulu. Selamat malam, perkenalkan saya dengan Cita. Usia saya 40 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan dan memiliki anak remaja usia 11 tahun. Oke, kita langsung saja pada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu melihat perkembangan anak Ibu sejak memasuki masa remaja? Perkembangannya semenjak memasuki usia remaja itu secara emosional sangat berubah karena semakin cepat marah, ngambek, lebih ke situ sih, dan banyak melawan orang tua. Itu sih. Lanjut kedua, perubahan apa yang paling terlihat pada anak Ibu seperti emosional, perilaku, dan cara berpikir? Kalau untuk perilaku seperti remaja pada umumnya, lebih mandiri sih semenjak memasuki usia remaja.
merapikan tempat tidur tanpa disuruh, tempat udah otomatis gitu. Lalu kalau secara penampilan lebih memperhatikan diri, sering sudah mulai suka-suka make up kayak gitu. Terus secara emosional itu tadi kalau keinginannya nggak diturutin, kadang-kadang masih suka sering ngambek gitu, suka Iya. marah-marah. Terus apalagi tadi pertanyaannya secara apa? Emosional, perilaku, dan cara berpikir. Oke, kalau cara berpikirnya sih sekarang lebih kritis. Kalau misalnya kita kalau mau ngelarang sesuatu itu harus selalu ada alasannya. Alasan yang jelas kenapa nggak boleh, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau sudah masuk di logikanya dia, baru dia mau terima atau mengikuti arahan kami sebagai orang tua. Oke. Yang ketiga, bagaimana hubungan komunikasi antara ibu dan anak ibu? Kami baik-baik saja sih. Kalau saya sih berperan bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi juga berusaha jadi teman untuk anak saya sendiri. Jadi kalau harapannya dengan begitu anak saya jadi mau bercerita ke saya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Karena kan banyak kan anak remaja itu suka memiliki dunianya sendiri. Gitu. Kadang nggak mau cerita, nggak mau ini, mungkin lebih suka sharing ke teman. Jadi ya saya sih berusaha bersikap juga sebagai bestinya dia supaya eh, ceritanya lebih banyak ke kami sebagai orang tua daripada ke teman-temannya. Oke. Lanjut, apa tantangan terbesar dalam mendampingi anak remaja? Tantangan terbesarnya itu kesabaran. Harus punya kesabaran ekstra sebagai orang tua dalam menghadapi anak remaja. Itu karena anak remaja itu itu tadi lagi di masa-masa serba protes, lagi di masa-masa serba melawan, lagi di masa-masa lebih memakai logikanya dia dan kayak punya dunia sendiri lah gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar aja sih untuk berkomunikasi dengan anak. Oke. Selanjutnya, bagaimana ibu mendukung kegiatan belajar anak ibu di rumah? Sebisa mungkin saya mendampingi anak ketika belajar di rumah, memfasilitasi kegiatan belajarnya anak. Itu Iya. misalnya anak butuh buku bacaan baru yang mendukung pelajarannya dia, ya bisa kami support dengan beli buku bacaan yang dibutuhkan yang sesuai dengan pelajarannya. Terus misalnya dia mau ikut les juga, ikut les bahasa Inggris, gitu itu juga kami support sih. Oke. Lanjut, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terhadap anak ibu? Wah itu pengaruhnya besar banget ya, Iya. bisa positif bisa negatif tergantung dari tontonannya sendiri. Jadi untuk mengurangi pengaruh-pengaruh negatif dari sosial media terhadap anak kami, ya kami hanya mengizinkan anak kami itu untuk bermain sosial media di hari Sabtu dan Minggu saja. Oke. Gitu dan kami pantau apa saja yang boleh ditonton, apa yang tidak, sebisa mungkin lebih banyak nonton YouTube dengan durasi video yang panjang dibandingkan YouTube Short yang videonya singkat-singkat karena itu bisa mempengaruhi perkembangan otaknya sih dari teori-teori yang saya baca. Gitu. Jadi perilaku secara tidak langsung sedikit dipengaruhi oleh sosial media juga. Oke. Selanjutnya, bagaimana peran sekolah dalam membantu perkembangan anak ibu? Sekolah sangat membantu karena dari ibu guru itu selalu ada update dari ke orang tua gitu. Selama ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perkembangan anak, ibu guru akan update ke kami gitu. Tapi sejauh ini sih puji Tuhan baik-baik saja, nggak ada catatan-catatan yang aneh-aneh dari ibu guru. Selanjutnya, apakah ibu sering berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan anak ibu? Sering sih tidak, tapi sebisa mungkin ketika misalnya ambil raport, yang saya tanyakan bukan soal nilai, tapi soal perkembangan anak di kelas itu bagaimana, bersosialisasinya itu seperti apa, gitu, bisa mengikuti pelajaran dengan baik atau tidak, gitu. Tapi kalau kami sih prinsipnya ya nilai tidak terlalu menjadi momok bagi kami, tapi yang penting itu bagaimana dia bersosialisasi dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik atau tidak. Gitu. Jadi ya sesekali juga ya tanya sih sama ibu gurunya by chat gitu, gimana Kaina di sekolah aman atau enggak gitu aja sih. Selanjutnya, apa harapan ibu terhadap pendidikan di sekolah menengah? Pendidikan karakter kalau menurut saya itu yang sangat dibutuhkan di sekolah saat ini gitu ya, karena dunia sosial media saat ini kan sangat mempengaruhi perilaku anak-anak remaja saat ini. Kalau kita lihat di berita tuh kayaknya banyak banget anak-anak remaja yang perilakunya aneh-aneh negatif gitu ya. Jadi saya sih harapannya
pendidikan karakter tuh atau pelajaran budi pekerti gitu misalnya itu menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan di sekolah gitu atau itu menjadi pelajaran utama di sekolah, pelajaran wajib. Jadi bukan cuma bahasa Indonesia, IPA, IPS dan sebagainya, tapi ada pendidikan karakter gitu karena itu bisa membentuk kepribadian seseorang di ketika dewasa nanti. Oke, pertanyaan terakhir, menurut Ibu faktor apa yang paling mempengaruhi perkembangan remaja saat ini? Orang tua, lingkungan, dan sosial media. Itu yang sangat mempengaruhi perkembangan remaja atau perkembangan anak kami gitu ya. Kayak misalnya di lingkungan, kami percaya bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter seseorang, sikap dan perilaku seseorang gitu ya. Apalagi anak-anak remaja ini kan kebanyakan ikut-ikutan gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kayak lingkungan atau sosial media itu sangat kami perhatikan. Jangan sampai karena kami bekerja, jangan sampai ketika kami bekerja pengawasan terhadap anak kami itu lost. Jadi kami tetap titip pesan ke teman-teman orang-orang rumah kalau ke anak-anak itu bagaimana harus bersikap, apa yang harus diobrolin, apa yang boleh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cakran Garjat Miko di kelas R2C dengan nomor NPM 2025 155 00080. Saya sedang berkuliah di Universitas Indah Prasta PGRI dan saya kali ini akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dan kali ini saya akan wawancarai seorang remaja, boleh diperkenalkan namanya? Halo, nama saya Muhammad Syarif Al-Malik, biasanya dipanggil Ali. Dengan usia? Usia saya tahun ini 18 tahun, saya kelas 12 di SMA Vegas atau 113 Jakarta Timur. Baik, kali ini saya akan langsung mewawancarai Anda. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Anda tentang masa remaja yang sedang Anda jalani saat ini? Seru sih, cuman pasti ada minusnya juga. Apa minusnya? Boleh beritahu. Kayak rasa takut, sama ekspektasi, sama tuntutan orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana cara Anda mengatasi hal-hal tersebut? Yang pasti, saya pasti akan belajar ya dengan sungguh-sungguh sampai bisa membuktikan ke orang-orang sekitar bahwa saya bisa melakukan yang terbaik. Oke, terima kasih jawaban untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja perubahan yang paling Anda rasakan dalam diri Anda selama masa sekolah menengah atau SMA yang sedang Anda jalani? Yang jelas pasti lebih mandiri, lebih bisa mengontrol diri juga, sama bisa membedakan yang benar dan yang salah. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ada gak sih mata pelajaran yang paling kamu sukai? Kalau mata pelajaran yang paling saya sukain tuh pasti PJOK pasti, sama matematika tingkat lanjut. Kenapa kamu suka dengan pembelajaran tersebut? Kalau matematika tingkat lanjut tuh hitung-hitungannya tuh asik, terus gurunya juga ngejelasinnya gampang banget di ngertiin gitu. Jadi enak aja belajar matematika tingkat lanjut tuh. Kalau PJOK pasti soalnya laki-laki pasti suka olahraga sih, pasti suka PJOK. Oh, baik. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Anda memahami materi pembelajaran yang sulit? Kalau itu harus merhatiin gurunya dengan baik sih, sama harus sering-sering latihan soal. Berarti Anda ini kadang suka sering latihan soal ya? Lumayan. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman di sekolah? Baik. Soalnya teman-teman saya juga saling support. Kayak misalnya lagi di kelas nih, dapat soal yang susah tuh pasti kita sering diskusi buat mecahin permasalahan itu. Gimana cara ngerjainnya pasti saling support. Berarti Anda memiliki teman sangat baik di lingkungan Anda. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam belajar atau bergaul di sekolah? Kalau kesulitan dalam belajar, Ya. sama Bergaul di lingkungan sekolah. kalau itu pernah sih. Waktu guru PKL ngajarin ke SMA tuh benar-benar susah dimengerti, soalnya mungkin baru belajar ngajarin jadi nggak bisa ngejelasin materi dengan baik ya. Kalau untuk bergaul tuh kayaknya nggak ada kesulitan sih. Ya, mungkin Anda suka bersosialisasi dalam bergaul. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran guru dalam membantu Anda dalam pembelajaran? Sangat penting, soalnya guru tuh harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah ya, sehingga materi yang diberikan guru tuh mudah diterima oleh murid. Oke, berarti peran guru sangat penting karena guru tuh harus menjelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh siswa. Ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah teknologi seperti internet, media sosial, AI, atau lain-lain sangat membantu Anda dalam proses pembelajaran? Sangat membantu. Seperti? Misalnya kita dapat PR yang susah atau nggak ada di buku, caranya pasti kita buka internet buat ngebantu soal itu, menjawab soal itu, buat lihat rumus-rumusnya. Apakah Anda akan misalnya dalam mencari
jawaban di internet? Apakah Anda akan menelan mentah-mentah atau mencari sumber-sumber lain untuk menguatkan jawaban Anda? Kalau saya pribadi, saya pasti ngeliat caranya. Soalnya pasti ulangan kan nggak bisa nyontek dan lain-lain kan. Pasti, betul. Ya jadi pasti saya akan mencari cara-caranya dan memecahkan soal itu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Anda terhadap guru dalam proses pembelajaran? Harapan untuk guru, Harapan untuk guru, semoga guru-guru tuh lebih baik dalam mengajar, terutama menjelaskan materi ya. ya karena menjelaskan materi itu sangat penting. Tidak semua materi yang diberikan oleh guru itu bisa kita serap dengan gampang itu. Harus dengan bahasa yang mudah dimengerti Ya, baru. betul. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Apa cita-cita Anda setelah lulus sekolah? Cita-citanya sih bisa bekerja dengan sesuai passion saya aja sih. Sampai sini dia apa? Terutama di bidang ekonomi. Sudah terlihat dia suka menghitung tadi ya, dan di ekonomi. Nah, terima kasih Ali Ya. dan wawancaranya, dan kita sudah di penghujung. Terima kasih untuk Bu Ana yang sudah memberikan tugas ini, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.